Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
tentang materi apa? Ada yang ingat? Zakat. Sip, zakat. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai zakat. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Pasti kalian semua sudah sering mendengarkan ya. Nah, sebelum masuk ke orang-orang menerima zakat, kemarin minggu lalu kita akan flashback sebentar, yaitu mengenai zakat. Nah, zakat itu ada berapa macam anak-anak? 2. Apa saja? Zakat fitrah itu apa? Ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Dilaksanakan ketika apa? Sip. Sekali. Oke, boleh dibuka buku paketnya dan buku tulisnya. Nah, kalau zakat fitrah itu dilakukan ketika bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Lalu apa itu zakat mal? Zakat mal ada yang tahu? Apa itu zakat mal? Yaitu mengeluarkan sebagian zakat kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Benar sekali. Jadi zakat mal itu dikeluarkan ketika seseorang ingin mensucikan harta. Tetapi bagaimana jika hartanya sedikit? Maka tidak wajib zakat. Wajib zakat itu ketika hartanya sudah mencapai nisab. Apa sih nisab itu? Ukuran. Nisab itu ukuran. Jadi ketika hartanya sudah banyak, sudah mencapai nisab atau ukuran masing-masing, misal bahan pangan pokok ada ukurannya sendiri, perhiasan ada sendiri. Nah, itu wajib dizakati. Karena apa? Sebagian zakat itu, harta kita itu adalah hak orang lain yang harus kita salurkan. Karena apa? Dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu bersikap dermawan, tidak boleh pelit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi memberikan zakat itu tidak boleh asal memberikan. Oh, aku mau memberikan zakatku kepada komoditasku saja. Oh, aku mau memberikan zakatku kepada saudaraku saja. Nah, itu tidak boleh asal seperti itu. Memberikan zakat itu ada aturannya. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Agar apa? Zakat yang kita berikan itu tidak salah sasaran, tepat pada orang yang membutuhkan. Setelah ini simak PPT dari kita. Yuk, sambil dibuka buku paketnya materi zakat. Halaman berapa? Halaman berapa?
sedang apa? Sedang istirahat di tepi jalan. Mereka terlihat seperti apa? Bahagiakah, sedihkah, sengsarakah? Sengsara. Kelihatan sengsara ya. Nah, itu di situ lalu di pojoknya ada tulisan 2,5% hartamu itu milik mereka. Jadi kita harus menyalurkannya kepada mereka. Kelihatan kasihan. Jadi kalian itu termasuk anak-anak yang sangat beruntung. Karena apa? Kalian memiliki keluarga, kalian bisa sekolah, bisa makan tiap hari, bisa berpakaian dengan bersih, rapi. Maka itu semua harus kalian syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satunya yaitu dengan kalian mengeluarkan zakat. Nah, sekarang materinya orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak, orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya. Jadi Allah itu sudah menetapkan siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat yang harus kalian berikan. Nah, ini semua tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat berapa? 69 itu adalah nomor suratnya dan 60 itu adalah ayatnya. Jadi ayatnya adalah ayat ke-60. Yuk mari kita baca bersama-sama ya. Dimulai dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Siapa yang berani membaca sendiri dengan lafal yang sudah dibaca bersama-sama tadi ya? Siapa yang berani? Ayo, ada yang berani membacanya? Dapat poin khusus. Ya, kita hitung 1. Siapa yang berani? Ayo, jangan takut salah nanti dibenarkan ketika 1, 2, ayo 3. Ya, siapa ya? Silakan. Kita tunjuk ya. Silakan dibaca. Adik, ya. Dari basmalah. Kamu basmalah bismillah. Enggak usah maju. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin Ini amilina. 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yuk, satu lagi
Siapa yang berani? Saya pulang. Yuk, ada yang berani nggak? Kalau tidak kita tunjuk ya. Silakan baca Putri Diana, jawab dari kelas bawah. Buku juga ada. Ya kelas ya teman-teman sekali. Fariidatan Ali anak banyak. Sip, sadaqallahul azim. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya membaca surat Al-Quran itu ada pahalanya. Setiap ayat per ayatnya, setiap kata per katanya itu ada pahalanya. Jadi silahkan kalian memperbanyak baca Al-Quran, bisa di sore hari setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib atau setelah subuh. Artinya adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Lalu apa? Yang keras? Ambil zakat. Lalu apa lagi? Mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Yang dilunakkan hatinya, orang yang berpindah agama. Lalu siapa lagi yang berhak menerima zakat? Untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi anak-anak, ketika zaman Rasulullah itu banyak sekali orang-orang yang diperbudakkan. Jadi banyak orang yang diperjualbelikan. Misal mereka termasuk orang yang miskin, lalu dia dibeli oleh seorang yang kaya, dibeli oleh keluarga yang kaya raya. Untuk dijadikan apa? Ini dijadikan seorang budak. Budak itu seperti apa sih? Budak itu adalah dia bisa disuruh apapun yang dimau oleh tuannya, disuruh apapun harus mau. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi di zaman sekarang ini setelah kehadiran Rasulullah, budak-budak ini banyak yang sudah dimerdekakan. Mereka sudah merdeka. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Semua orang sudah merdeka. Semua orang sudah mendapatkan hak asasi manusia. Tidak boleh orang lain itu semena-mena terhadap orang lain. Paham? Lalu apa lagi? Siapa lagi orang yang berhak menerima zakat? Untuk memerdekakan atau untuk membebaskan orang yang berhutang. Jadi mereka orang yang memiliki hutang. Lalu hutang yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu hutang untuk kebaikan, tidak untuk maksiat. Kalau hutangnya untuk maksiat tidak boleh diberi zakat untuk membayarkan hutangnya, ya enggak? Jadi nanti zakat kita untuk membayarkan dia dalam melakukan hal yang tidak baik. Ketika seseorang atau keluarga memiliki hutang, ketika itu hutangnya untuk apa? Untuk keperluan anaknya sekolah, untuk menghidupi anaknya, untuk memberi makan. Lalu dia tidak bisa membayar hutangnya, dia kesulitan untuk membayar hutangnya. Nah, itulah orang yang berhak menerima zakat. Lalu apa lagi? Untuk jalan Allah. Seperti apa yang dimaksud untuk jalan Allah? Yaitu orang-orang
dia berjihad fisabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, seperti contohnya guru ngaji kalian, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, itu juga memerlukan atau bisa menerima zakat. Atau misal jika kalian mengetahui ada muazin yang tinggal di masjid, dia berjuang di jalan Allah, dia selalu mengumandangkan azan setiap waktu, berjihad berjuang di jalan Allah, maka dia wajib menerima zakat. Lalu ada lagi, yaitu untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika dulu zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya kendaraan, ya enggak? Tidak ada yang namanya kendaraan. Mereka pergi dari tempat satu ke kota yang lain, mereka berjalan kaki atau bahkan menaiki kota. Nah, dalam perjalanan mereka, mereka membawa bekal. Ketika sampai di sebuah desa, mereka kehabisan bekal. Maka orang-orang yang dalam perjalanan itu dan mereka kehabisan bekal, orang-orang itu berhak menerima zakat. Tapi kalau sekarang bagaimana ya? Sudah banyak kendaraan, sudah banyak orang jualan, ya enggak? Lalu seperti apa yang dimaksud kalau disesuaikan dengan sekarang, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Misal ada orang yang bepergian, lalu mereka kehabisan ongkos, itu juga kita wajib berikan zakat. Tetapi jangan disalahgunakan. Oh, saya sedang perjalanan, lalu saya kehabisan ongkos, oh saya tak minta-minta, bukan seperti itu ya. Jangan disalahgunakan. Lalu apa lagi? Nah, itu semua orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah sebagai kewajiban dari Allah. Sudah tercantum dalam Quran surat apa tadi? At-Taubah ayat 60. Lalu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah sudah benar-benar memperhitungkan sedetail itu siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Lalu ada lagi misal yang paling diutamakan adalah keluarga. Jika di salah satu keluarga kalian ada yang tergolong orang itu, jadi kalian harus wajib memberikannya terlebih dahulu, karena mereka adalah kerabat kalian. Paham? Paham ya semuanya? Sambil disimak di buku paketnya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini, ayo lihat di sini semuanya. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan. Jadi antara fakir dan miskin itu berbeda ya. Jika fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan, mereka tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, kekurangan. Lalu apa kalau miskin? Miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Jadi kalau orang miskin itu mereka bekerja tetapi tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi beda ya di sini ya antara fakir dan miskin. Masih penting yang mana? Miskin. Amil zakat. Siapa sih amil zakat itu? Panitia. Amil zakat adalah panitia zakat. Mereka orang-orang yang mengurus zakat. Jadi mereka yang membagikan zakat. Nah, itu juga berhak menerima zakat karena dia telah menyalurkan kewajiban dari Allah. Nah, jadi amil zakat itu adalah orang-orang yang menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, yang sudah kita jelaskan tadi ya dalam ayat tadi. Maka nanti akan dijelaskan secara detail. Selanjutnya yaitu mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Orang yang baru menganut agama Islam. Nah, jadi orang mu'alaf atau berpindah agama dari agama lain ke agama Islam itu juga berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Dan yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya.
Islam. Nah, kalau dulu itu di zaman Nabi, kalau sekarang di zaman sekarang, fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu orang yang berhutang tadi, dan yang kedelapan, ini adalah tempat-tempat yang wajib diberikan zakat, seperti hanya musola, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Sama seperti ini. Selanjutnya setelah ini kita akan bermain game. Game apa ya? Di sini semua sudah memahami ya siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada siapa saja tadi? Lalu? Ada lagi? Siapa lagi? Ibnu Sabil itu siapa? Seorang anak yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaannya. Jadi ada berapa anak-anak orang-orang yang belum menerima zakat? Oke, ada 8 ya. Coba sekarang buku paket yang ada di hadapan kalian ditutup. Vika ingin ngetes apakah kalian itu paham dengan yang Vika sampaikan. Sudah tutup semua ya. Nah, jadi nanti Bu Vika akan memberikan satu orang yang berhak menerima zakat. Lalu tugas kalian adalah menjelaskan siapa sih orang itu. Silahkan nanti kalian tuliskan di lembar kedua. Jadi nanti jawaban kalian bisa tertutup. Gitu ya. Paham? Jadi kalian menuliskan apa yang Vika perintahkan. Jelaskan sedetail mungkin dalam kertas itu, dalam kartu zakat itu. Siapa yang dimaksud orang-orang tersebut? Paham semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Jadi di sini Vika akan membagi. Namanya siapa? Tadi namanya? Deni. Oke. Denia silahkan menjelaskan siapa sih itu orang fakir. Yuk jelaskan. Jangan sampai teman saya salah. Ajabnya gini aja. Di lembar kedua ya tulisannya. Siapa orang fakir itu? Jelaskan sedetail mungkin. Siapa namanya? Jika maaf ya belum dapat. Frida menjelaskan siapa itu orang miskin. Lalu Dimas menjelaskan siapa itu Amil. Lalu Andika siapa itu Mu'alaf. Ingat-ingat ya Mu'alaf. Lalu selanjutnya Afian. Siapa itu apa yang dimaksud orang yang menerima zakat itu adalah orang yang berhutang. Dijelaskan ya. Yang dimaksud orang yang berhutang seperti apa juga dijelaskan. Hutang yang seperti apa dijelaskan. Enggak, tadi tak suruh jelasin apa? Lalu di sini Raka.
menjelaskan tentang hamba sahaya. Ingat nggak? Hamba sahaya itu siapa? Di sini Bu Vika jelaskan sebentar. Tadi Bu Vika sudah menjelaskan tentang seorang budak. Budak di zaman Nabi Muhammad itu ada banyak. Mereka adalah orang-orang yang diperjualbelikan. Tuannya menyuruh sesuka hatinya kepada budak. Nah, budak itu juga disebut dengan hamba sahaya. Gagas menjelaskan tentang siapa sih itu hamba sahaya. Selanjutnya Putri menjelaskan tentang Ibnu Sabil. Aku jelasin tentang miskin. Ya udah, aku tempel di kolom miskin ya. Silakan dari pojok. Tadi kamu kayaknya harus ngomong di sini. Kamu menjelaskan tentang Ibnu Sabil. Ya lanjut. Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Ada yang lupa? Lanjut. Setelahnya. Ya langsung ke pojok salah. Mengulang seperti ini ya. Lanjut. Sudah? Belum ya, udah lanjut dulu. Siapa tadi? Sabil tadi. Biaya. Dikasih boleh, tidak juga nggak apa-apa. Dikasih nggak apa-apa, dikasih aja. Lanjut sampai siapa? Nggak apa-apa. Semuanya sudah menempel ya. Ayo perhatikan lagi di sini. Semua sudah menempel, semua sudah menuangkan jawabannya masing-masing. Silahkan jika akan koreksi jawaban kalian. Mari kita simak. Anak-anak, tadi siapa orang fakir itu? Ayo yang keras bersama-sama. Orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa menghidupi keluarganya. Mari kita simak. Orang fakir adalah orang yang tidak bekerja dan tidak bisa mencukupi keluarganya. Benar atau salah? Benar ya. Benar. Orang yang tidak memiliki harta dan tidak berpenghasilan, tidak mencukupi kebutuhan karena pengangguran. Benar atau salah? Fakir. Benar ya. Orang miskin, orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sudah sempurna atau belum?
fakir, miskin atau sebagainya. Silakan kalian tuangkan dalam buku tulis kalian masing-masing. Semakin banyak, semakin benar, semakin nilainya juga. Jika beri waktu, silakan kalian tuliskan pemahaman kalian di pembelajaran kali ini. Jangan lupa diberi nama. Dermawan itu apa? Suka memberi. Jadi di sini kalian bisa mempelajari ilmu tentang zakat. Lalu sikap apa yang bisa kalian terapkan di saat ini juga, yaitu kalian silakan untuk selalu bersikap dermawan, suka memberi kepada orang yang membutuhkan, suka memberi dalam hal kebaikan, bukan karena hal kecurangan. Semuanya sudah paham? Hari ini Bu Vika ingin tanya, bagaimana kesan kalian di pembelajaran kali ini? Kalian memahami materi? Kalian suka? Tugasnya terlalu berat? Tidak ya? Nah, bagi anak-anak yang tadi masih salah untuk penulisan jawaban, silahkan di rumah dipelajari lagi, dibuka lagi materinya, semua sudah bawa buku paket masing-masing. Silahkan untuk bekal kalian belajar juga, karena apa? Ilmu agama akan kalian bawa sampai di akhirat. Pada kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Di dunia ini kehidupannya hanya sementara, bahwa kalian ini semua adalah kumpulan-kumpulan hari. Ketika kita semua sudah mati, hari demi hari jasad kita pun akan membusuk. Apa yang menjadi bekal kita nanti? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah. Tadi sedekah jariyah itu tadi apa? Ketika kalian bersikap dermawan, suka memberi, itu akan menemani kalian sampai di akhirat kelak. Ilmu yang bermanfaat. Jika saat ini kalian mendapatkan sedikit ilmu dari Bu Vika, misal tadi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, sampai di rumah kalian ajarkan kepada adik kalian bahwa kalian mengajari untuk selalu sikap dermawan dan memberitahu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Itulah yang dinamakan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bagi adik kalian, bahkan teman-teman kalian. Silakan ilmu
baik itu silahkan kalian sebarluaskan, ilmu kalian tidak akan berkurang. Lalu satu lagi, apa lagi? Yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Di sini kalian semua mendoakan orang tuanya? Ya, wajib. Bagaimana doa orang tua? Saya tahu? Semua sudah tahu doa orang tua? Sudah dilafalkan? Ya, Resi. Wajib kalian lakukan setiap selesai sholat. Anak-anak, karena apa? Itulah yang akan menjadi penerang kalian, teman kalian ketika nanti di akhirat. Tidak ada yang lainnya selain itu. Anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran dari Bu Ika. Semoga kalian mendapatkan manfaat di pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan berkah dalam menuntut ilmu di hari ini. Niatkan dengan baik, berangkat dari rumah, sarapan, berpakaian yang rapi karena berniat untuk mencari ilmu, mencari keberkahan. Insya Allah kalian mendapatkan